Contoh-contoh kecil yang kita ini. Satu lagi, Pak Gubernur ngomong tentang sampah, tetapi kita di lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu bisa protokol. Sebab kalau tidak ke depan ini nanti berbahaya. Saya kira ini hal-hal yang kita harus nanti Biro Umum dikategorikan penghambat berbagai macam kegiatan. Oleh karena itu kita anggap penting ini urus. Tamu-tamu karena tidak kita sewa kendaraan itu mahal. Apa saja satu hari itu 5 juta, ribu sedikit. Yang ada karung saja untuk langsung tanda tangan. Nah ini akan menjadi kendala yang luar biasa hebat apabila kita tidak duduk bersama, sepakati dan tahu persis hal-hal yang harus kita lakukan ke depan. Saya kira dalam selasi di atas kayu. Terima kasih, thank you. Saya langsung saja kepada Pak Biro Organisasi, Pak Agrinus akan jelaskan secara baik. Kepala Biro Umum, Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kabid Nasir, Bapak Kasubdit. Kemudian yang pertama, memang ada perlakuan salah kita selama ini. Belum ada satu aturan pun yang mengatur tentang sekretariat daerah. Oleh karena itu, sekretariat daerah dari seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke itu menata sekretariat daerah itu menggunakan pemikiran masing-masing di daerah. Jadi kalau di biro organisasi di Papua dia memandang Senta sebagai ini, mereka tata. Di Kalimantan juga seperti itu, di Sumatera termasuk kita di NTT. Nah, karena tidak ada regulasi, akhirnya perlakuan kita seperti itu. Nah, sejak P18 baru keluarlah Permendagri 56 tahun 2019. Itu yang mengatur tentang sekretariat daerah. Jadi nomenklatur susunan perangkat daerah, sekretariat daerah itu baru diatur dengan Permendagri 56 tahun 2019. Itu pun juga kita dipaksa, dituntut dan diberikan sanksi kalau segera tidak menyesuaikan. Ancamannya adalah bahwa kalau tidak segera menata sekretariat daerah di 2020, maka evaluasi APBD kita di 2021 itu mereka tidak mau lakukan. Nah, kembali dalam Permen 56 itu ada beberapa substansi yang mereka yang pertama adalah bahwa sekretaris daerah itu sebagai kepala perangkat daerah. Itu perangkat daerah bukan ada di biro-biro, diurus oleh Biro Administrasi Pimpinan. Uang diurus oleh Biro Umum. Jadi sekretariat daerah ini unik. Dia tidak sama seperti banknya adalah itu, bahwa dia diberikan tugas tambahan untuk mengurusi perencanaan dan keuangan sekretariat. Sedangkan Biro Umum mengurusi aset dan keuangan sekretariat daerah. Tetapi kembali lagi, sekretariat daerah ini kan unik dia. Dia masing-masing tidak sama seperti sekretaris. Dia bukan seperti sekretariat yang mengurusi orang, uang dan barang, tetapi dia juga perangkat daerah yang mengurusi teknis. Jadi kita ini kan seharusnya bisa 9 biro, tapi kebijakan Bapak Gubernur adalah tetap dengan 7 biro, sehingga kita meminimalisir. Di asisten 1 itu ada Biro PM dan Biro Hukum. Di bawah Biro PM itu ada bagian pemerintahan, ada bagian kerjasama, dan ada bagian Kesra. Di Biro Hukum tetap. Di asisten 2 itu ada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sekretariat daerah adalah perangkat daerah, sehingga tidak lagi sekarang biro-biro itu dia sebagai kepala perangkat daerah, tidak lagi, dia bukan juga sebagai pengguna anggaran. Nah, ini nyambung dengan teman-teman di bidang anggaran, bahwa berdasarkan Permendagri 90 di SPD itu tidak lagi mengakui bahwa kepala biro itu sebagai pengguna anggaran. Nah, ini yang perlu ini, karena saya masih melihat beberapa surat itu karena pemahaman bahwa menganggap bahwa biro itu sebagai kepala biro itu tidak punya stempel, teman-teman. Tidak ada stempelnya biro, yang ada stempel sekda. Oleh karena itu, yang bisa menandatangani dengan stempel sekda itu adalah sekda dan asisten atas nama sekda. Karena asisten itu disebut dalam Pergub 54 adalah asisten, bukan asisten sekretariat daerah, asisten sekretaris daerah. Jadi
sekaligus asisten sekretaris daerah. Seperti itu. Nah, inilah perubahan-perubahan yang terjadi dalam Pergub 54. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini yang perlu penyesuaian. Nanti sebentar mungkin terkait dengan penjelasan dari teman-teman di bidang anggaran terkait dengan keuangan. Tetapi saya mau sampaikan bahwa terkait dengan kepegawaian, sebenarnya urusan yang menyangkut kenaikan pangkat, kenaikan yang berhubungan pensiun, berkala, terus dapat penghargaan, itu sebenarnya biro-biro mengirimkan kepada biro admin, dan biro admin yang menyampaikan ke BKD, dan yang berhubungan dengan BKD adalah biro admin. Kalau teman-teman masih melakukan sendiri dan BKD masih menerima, maka tugas kabak perencanaan dan kepegawaian di biro admin itu tidak ada kerjanya. Padahal tujuannya seperti itu. Begitu juga dengan perencanaan yang menyangkut. Nah, ini perencanaan nyambung lagi. Kita sekarang kesulitan dengan menandatangani perjanjian kinerja. Karena apakah sekda sebagai kepala perangkat daerah atau kepala biro yang menandatangani. Selama ini adalah kita menandatangani biro-biro yang menandatangani. Jadi sekda dan asisten selama ini tidak pernah punya perjanjian kinerja antara mereka dengan kepala daerah. Nah, ini yang kita perlu penyesuaian, sehingga memang terkait dengan perencanaan yang menyangkut RPJMD, yang menyangkut Renstra, menyangkut Renja, itu harusnya ada sekretariat daerah punya sendiri. Makanya ketika teman-teman ada ya kemarin ada seleksi jabatan terkait dengan asisten, itu kesulitan karena tugasnya kita tidak punya Renstra. Kita tidak punya Renja yang menyangkut sekretariat daerah. Yang ada adalah Renstra, Renja dan masing-masing biro. Padahal sebenarnya kompilasi dari RPJMD, Renstra dan Renja dan biro-biro itu yang menjadi RPJMD, Renstra dan Renja sekretariat daerah. Nah, memang biro administrasi pimpinan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan teman-teman informasi yang sudah dapat, tetapi ya sangat berharap bahwa ke depan ini karena RPJMD sudah berjalan di tengah. Kita punya RPJMD ini kan 2018-2023. Kita sekarang sudah berada di tahun 2022. Mengganti RPJMD itu merubah peraturan daerah. Nah, ini yang perlu harus, makanya tadi dari Bapelitbangga tadi ya, ini ada kaitannya dengan teman-teman di Bapelitbangga, karena ya harus mampu membuat RPJMD, Renstra dan Renja dari sekretariat daerah. Nanti biro admin itu mengumpulkan, baru di kompilasi untuk diinformasikan kepada sekda. Karena terus terang, Pak Sekda sampai saat ini pasti tidak tahu dengan rencana kegiatan yang ada di masing-masing biro. Karena tidak ada informasi yang disampaikan. Nah, di sini tugas biro admin. Nah, tugas biro umum adalah menyangkut terkait dengan aset dan keuangan. Nah, selama ini sudah berjalan, keuangan kita terima gaji dan tunjangan, TPP itu semua di sekretariat daerah melalui biro umum. Nah, yang menangani sebagian yang khusus menangani kendaraan. Nah, kalau masih aset itu berada, mereka tidak ada kerja. Itu sebenarnya pengaturan. Hanya karena kita berjalan dengan kebiasaan kita, padahal regulasi sudah berubah. Nah, ini kita perlu penyesuaian. Sampai sekarang, mungkin teman-teman masih mengusulkan yang hanya gaji dan ini yang kita ikut biro, tapi yang menyangkut perencanaan dan keuangan dengan kepegawaian semua masih urus sendiri-sendiri. Padahal administrasi dalam jabatan fungsional itu batas terakhir penyerahan jabatan itu ada 31 Desember 2021. Dari Kemenpan tidak proses reguler atau impasing yang sebenarnya yang mempersyaratkan uji kompetensi dan kemungkinan dari 356 pejabat pengawas dan administrator yang kemarin disederhanakan yang tidak menjadi pejabat fungsional, artinya dia adalah menjadi staf pelaksana, pejabat pelaksana. Dia kehilangan pelantik tanggal 31. Nah, teman-teman yang pejabat struktural yang kemarin disetarakan, saya tanya teman-teman, apakah kita lanjut ke keuangan ataukah kita buka diskusi terkait dengan organisasi kita, biro-biro. Oke, baik. Jadi sebelum saya berikan kesempatan
kepada Pak Ronald untuk memberikan kita informasi dan keterangan di bidang keuangan keterkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan kita di lingkup sekretariat daerah. Mungkin ada yang menarik, yaitu antara organisasi perangkat daerah dengan satuan kerja perangkat daerah. Karena satuan kerja perangkat daerah itu masih tetap berlaku. Walaupun tadi benang merahnya Pak Albinus mengatakan bahwa biro-biro itu bukan merupakan OPD, tetapi sampai dengan saat ini masih satuan kerja perangkat daerah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ronald dan teman-teman, terutama di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penata usaha, pelaporan pertanggungjawaban. Nah, di dalam konteks kita biro-biro dan sekretariat daerah ini, kita perlu mendapatkan penjelasan. Begitupun dampaknya di dalam penata usaha, pengamanan dan pemanfaatan aset. Jadi maksud kita biro untuk memfasilitasi kegiatan itu kira-kira demikian. Sehingga di undangan itu dasar hukum yang kita munculkan adalah pergub tentang kelembagaan. Tadi usaha protes saya, justru itu menjadi karya dari OPD dan SKPD. Pasti akan banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama sehingga kita menjadi satu pemahaman bersama di dalam kita melakukan tugas dan pelayanan.